Sebuah ledakan besar mengguncang markas KKB. Dalam hitungan detik, pasukan Yonif Raider 751 bergerak masuk, tanpa satupun prajurit kehilangan posisi. Dari atas, drone tempur TNI mengintai menandai sasaran dengan presisi mematikan. 3 pemimpin KKB tewas seketika, padahal mereka bersembunyi di bunker rahasia di tengah hutan lebat. Yang membuat geger, serangan itu dilakukan tanpa baku tembak terbuka. Hanya koordinasi udara dan senjata canggih yang jarang diketahui publik. Apa sebenarnya kekuatan tersembunyi TNI yang membuat operasi ini seefektif itu? Rahasianya akan segera terungkap. Wilayah pegunungan dan hutan lebat di Papua menjadi panggung kompleks bagi konflik yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata serta jaringan bersenjata yang tersebar hingga oleh lereng curam dan lembah terisolasi. Beberapa kelompok KKB beroperasi dalam unit kecil yang terus berpindah-pindah, memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan reguler. Medan yang penuh kabut, pohon tinggi, dan jalur logistik terbatas, membuat sedikit sekali tempat untuk manuver mengharuskan pasukan untuk mengandalkan pengintaian, navigasi udara, dan kerjasama intelijen dengan warga lokal. Yang penting di sini, operasi di Papua bukan dinyatakan sebagai perang terbuka, melainkan sebagai operasi keamanan dengan pendekatan gabungan antara aparat keamanan, intelijen, dan pendekatan teritorial. Pendekatan utama pun tak semata hard power, tapi juga pendekatan teritorial intelijen, yakni menempatkan pos perintis, menguasai wilayah, mendeteksi jaringan KKB. Sekaligus siap melakukan hard approach jika diperlukan penyerbuan, penggerebekan terpadu, pelacakan klandesin. Di tengah kompleksitas medan dan dinamika konflik yang tak pernah reda di Papua, TNI dituntut tak hanya mengandalkan kekuatan pasukan darat, tetapi juga dukungan udara presisi tinggi untuk menekan mobilitas KKB yang memanfaatkan alam sebagai benteng alami mereka. Untuk pertama kalinya, pesawat tempur ringan Embraer EMB 314 Super Tucano milik TNI AU dikerahkan dalam operasi nyata melawan KKB TPNPB di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua Barat pada 6 Oktober 2025. Rekaman udara yang beredar menunjukkan pesawat ini melakukan manuver melingkar sebelum menjatuhkan bom secara presisi ke markas KKB hingga asap putih membumbung tinggi. Super Tucano merupakan pesawat counter insurgensi buatan Embraer Defense Brasil berharga sekitar 10 hingga 12 juta US dollar per unit. Bermesin Pratt & Whitney PT6A68C dengan kecepatan hingga 590 km per jam. Pesawat ini dirancang untuk operasi jarak dekat dengan kemampuan membawa senapan mesin 12,7 mm, bom ringan dan roket 70 mm. Selain serangan udara menggunakan Super Tucano, TNI juga mengandalkan teknologi drone tempur yang jauh lebih presisi dan mematikan di medan Papua. Dalam operasi terbaru di Pegunungan Bintang, TNI dikabarkan menggunakan Xi'an Blaufish A3 drone tempur buatan Xi'an UAV China, yang dikenal karena kemampuan AI tergeting dan sistem autonomous strike. Drone ini terbentuk helikopter mini berbahan karbon composite, mampu membawa muatan hingga 15 kg termasuk granat, fragmentasi atau bom kecil berpemandu GPS. Dengan harga unit sekitar 150.000 sampai 250.000 US dollar, Blaufish A3 dirancang untuk operasi kontra gerilya di wilayah bergunung dan berhutan lebat. Cocok dengan kontur geografis Papua. Video yang beredar di akun Papua Intelligence Service memperlihatkan dampak serangan ini. Sementara propaganda TPNPB OPM mendukung TNI menggunakan drone untuk membombardir rakyat sipil. Selanjutnya dalam operasi gabungan di wilayah Pegunungan Tengah, TNI menggunakan drone DJI Enterprise Matrix seri 30T dan 300 RTK. Drone kopter canggih buatan China yang dilengkapi kamera sistem RTK presisi dan kemampuan drop munisi. Dengan harga sekitar 300 sampai 600 juta per unit, drone ini berperan penting untuk pemetaan medan, pengintaian posisi KKB, serta penyerangan taktis di hutan lebat yang sulit dijangkau pasukan darat. Sebagai senjata serangannya digunakan granat pindad GT5 PEA2 buatan PT Pindad Indonesia dengan radius ledak 10 meter dan waktu tunda 4 hingga 6 detik. Namun dalam beberapa kasus, waktu tunda ini membuat granat meledak sebelum mencapai target, sehingga efektivitasnya masih terus disempurnakan. Rekaman video latihan ini menunjukkan drone ini digunakan dengan mode FPV dikendalikan langsung oleh operator di garis depan, cocok untuk serangan cepat di medan terjal Papua.
Kemudian salah satu kendaraan taktis andalan TNI di Papua adalah Komodo Intai 4x4 buatan PT Pindad, simbol kemajuan industri pertahanan nasional. Varian ini dikembangkan dari Renault Sherpa Light Chassis dari Prancis dan diperkuat dengan lapisan baja standar level 2. Tahan peluru kaliber 7,62 mm serta ledakan ringan. Dengan mesin 215 HP, sistem 4 wheel drive dan suspensi tinggi, Komando Intai mampu menembus medan terjal, berlumpur, dan pegunungan curam khas Papua. Harga per unitnya diperkirakan mencapai 9 hingga 11 miliar tergantung pada konfigurasi senjata dan sensor. Kendaraan ini kerap digunakan oleh Yonif Mekanis 203 di wilayah Leni Jaya untuk operasi pengintaian dan pengamanan jalur logistik. Efektivitasnya tinggi karena dapat beroperasi dalam operasi terbatas dan mobil cepat. Namun jumlahnya masih sedikit mengingat akses jalan ekstrim dan resiko serangan KKB. Meski begitu, kehadiran reptil baja ini terbukti meningkatkan mobilitas dan daya tangkal TNI di pedalaman Papua. Next, ada salah satu alat pengintai legendaris yang pernah digunakan TNI adalah drone AZLAT Scott M buatan Israel Aircraft Industries. Drone berjenis UAV ini pertama kali digunakan pada operasi Mapenduma 1996 ketika TNI melakukan operasi pembebasan sandera dari kelompok OPM di Papua. Dengan bodi ringan, benteng sayap 7 meter, dan motor propeller senyap, Scott mampu terbang hingga 5.000 meter dan memantau area seluas puluhan kilometer tanpa terdeteksi suara atau radar. Meski kini teknologinya telah digantikan oleh drone AI Searcher dan CH-4 buatan China, Mazda Scott masih dikenang sebagai pelopor operasi UAV TNI di Papua. Kemampuannya merekam pergerakan kombatan di hutan lebat, memberi koordinat serangan, dan meminimalkan resiko korban dari pasukan darat membuatnya sangat cocok untuk operasi kontra gerilya di medan pegunungan Papua. GeForce Horizon atau Indonesia Light Strike Vehicle merupakan kendaraan serangan ringan buatan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Diperkenalkan pertama kali di Indo Defense 2014, kendaraan ini dirancang untuk operasi anti-gerilya dan mobilitas cepat di medan berat seperti Papua. Berbasis sasis Toyota Hilux, Horizon dilengkapi mesin diesel 2,5L turbo diesel 149 HP, kecepatan maksimum 120 km per jam, dan jarak jelajah hingga 870 km. Dibalut baja NIJ level 3 dengan kaca anti peluru. Horizon mampu menahan peluru kaliber 7,62 mm dan dilengkapi dudukan senapan mesin berat di atap. Bobotnya ringan dan ground clearance tinggi membuatnya ideal untuk melintasi tanah berlumpur, berbatu, atau menanjak curam khas Papua. Berikutnya ada Erhan 12-2B yang merupakan roket artiler kaliber 122 mm buatan dalam negeri, hasil kolaborasi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan Lapan. Roket ini dirancang sebagai amunisi utama sistem peluncur roket RM-70 grade buatan Ceko dan Polandia yang dimiliki TNI AD sejak 2003. Dengan jangkauan tembak efektif hingga 30 hingga 35 km, Erhan 122B memiliki kecepatan maksimum Mach 2,7 dan membawa hulu ledak fragmentasi tinggi yang mampu meluluh lantakan area target seluas beberapa hektar. Diproduksi menggunakan bahan bakar padat lokal dan bodi aluminium ringan, roket ini jauh lebih efisien serta tahan terhadap kondisi lembab ekstrim di Papua. Uji tembak di Batu Raja dan Pamempek menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam operasi di Papua Barat. Sistem ini digunakan untuk menekan titik persembunyian KKB di lembah dan lereng pegunungan, memberikan efek kejut besar sebelum pasukan infanteri melakukan pembersihan darat. Dalam operasi darat di Papua, senjata infanteri juga menjadi faktor penentu keberhasilan TNI menghadapi kelompok bersenjata. Andalan utama prajurit adalah senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad yang hadir dalam beberapa varian seperti SS-2P1 untuk operasi standar dan SS-2P4 untuk penembak jitu. Senapan ini ringan, akurat, dan tangguh di kondisi ekstrim, sangat cocok menghadapi medan hutan lembab dan pegunungan curam Papua. Untuk dukungan tembakan intensif digunakan senapan mesin ringan SM-2 versi lokal FN Minimi, serta senapan mesin berat SM-5 kaliber 12,7 mm yang mampu menembus perlindungan kayu dan bebatuan tempat persembunyian KKB. Senjata ini sering dipasang di kendaraan taktis atau digunakan dalam posisi bertahan di pos terdepan.
Meski TNI dilengkapi dengan berbagai alutsista canggih, mulai dari drone, senapan mesin hingga roket Erhan 122B, kenyataannya konflik Papua belum juga mereda. Tantangan di lapangan sangat kompleks. Selain itu muncul kekhawatiran serius, senjata milik TNI jatuh ke tangan KKB. Beberapa rekaman menunjukkan KKB menggunakan FN Minimi kaliber 7,62 mm dan bahkan SS-2P2 berpeluncur granat. Senjata yang seharusnya hanya diproduksi PT Pindad untuk militer resmi. Mustahil senjata sekelas itu diperoleh tanpa jaringan besar, menimbulkan dugaan adanya keterlibatan aktor di Jakarta yang menjaga eksistensi konflik demi bisnis senjata dan keamanan. Namun seperti disorot Komnas HAM, kekerasan hanya memperpanjang luka. Mereka menegaskan bahwa pendekatan militer semata tidak akan membawa perdamaian, melainkan memperdalam trauma rakyat Papua. Alutsista secanggih apapun tak akan berarti tanpa strategi kemanusiaan, dialog dan kejujuran politik di baliknya. Karena pada akhirnya yang menentukan arah Papua bukan senjata, tapi manusia dan keberanian untuk berdamai.